Shalom, selamat malam Jemaat GKI Kanan yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita dapat kembali bersekutu secara online pada malam hari ini. Mengawali persekutuan doa ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama menyebutkan ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dari Matius pasal 3 ayat 8 yang berbunyi demikian. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Biarlah di masa prapaskah ini kita terus mengoreksi diri kita, dan biarlah ayat hafalan ini menjadi perenungan bagi kita di sepanjang minggu ini. Apakah kita sudah menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan? Kita dapat mulai dengan hal-hal yang sederhana, misalnya dengan menjaga perkataan kita. Biarlah setiap perkataan kita tidak menjadi sia-sia, namun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita perlu terus belajar mengeluarkan perkataan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan orang lain. Mari kita angkat pujian, jagalah lidahmu dan bibirmu. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang menguatkan juga membangkitkan. Kiranya pujian ini menjadi suatu semangat yang terus mengingatkan kita untuk menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut dan bibir kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Ampuni kami ya Tuhan, atas dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh kembali bersekutu melalui persekutuan doa. Biarlah melalui persekutuan doa ini, melalui pujian dan firman Tuhan, iman kami boleh dikuatkan dan kami boleh terus saling menopang satu dengan yang lain melalui setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan dengan persekutuan doa kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan tema berbohong demi kebaikan, tanda tanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan pedoman bagi kita dalam kita menjalani setiap hari kehidupan kita. Biarlah hidup kita boleh terus dipenuhi oleh firman Tuhan. Mari bersama kita katakan di dalam hati kita, Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu.
Bawalah bejana hatimu ke sungai Tuhan. Bukalah hatimu dan hidupmu di hadapan. Biarlah bejanamu dipenuhi oleh firman. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Andi. Shalom jemaat GKI Kanan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu, kami akan berefleksi daripada firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini, saya mengambil tema dari renungan masa Prapaskah hari ini, hari yang ke-20, yakni tinggalkan jalan kebohongan, dengan nats Alkitab dari Kejadian pasal yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua Kejadian pasal yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gelar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku." Maka Abimelek, raja Gelar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hari ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka, lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi sekarang ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku.'
yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah tinggalkan jalan kebohongan. Ada sebuah cerita tentang 2 orang sahabat yang pergi ke Manado, Minahasa. Temannya berkata kepada sahabatnya, nanti di sana ingat ya, jangan berikan RW atau daging anjing untuk saya makan. Saya nggak mau. Ya ingat tuh ya. Saudara ketika tiba di sana setiap kali di dalam jamuan makan, temannya itu berkata kepada sahabatnya, ini bukan RW kan? Bukan daging anjing kan? Temannya sambil tersenyum berkata, bukan. Lalu ketika mereka makan lagi, dia selalu bertanya, ini bukan RW kan? Temannya sambil tertawa berkata, bukan, kamu tenang aja, kalau ini RW saya katakan RW. Lalu saudara ketika mereka makan di satu tempat, saudara disajikan sebuah makanan yang tampaknya unik. Lalu teman ini berkata kepada sahabatnya, ini bukan RW kan? Temannya tersenyum berkata, bukan. Lalu dia makan daging yang baru pertama kali dimakan. Kok enak? Ya, cukup banyak dia makan. Lalu ketika pulang dia bertanya kepada temannya, sebenarnya itu daging apa sih? Temannya sambil tersenyum berkata, itu daging paniki. Kaget dia saudara. Saudara tahu apa paniki? Daging kalong. Kalong, kelelawar saudara. Wah temannya langsung, wah saudara mau memuntahkan apa yang dia makan. Kenapa kau nggak ngomong kalau itu daging kalong? Loh, kamu kan tanyanya kepada saya, ini daging RW bukan? Sahabatnya sambil tertawa. Saudara, saya ingin tanya, apakah sahabatnya ini berbohong kepada temannya? Berbohong atau tidak? Tidak ya, saudara ya. Karena temannya bertanya kepada sahabatnya, ini RW bukan? Temannya tidak bohong. Temannya katakan, ini bukan daging RW. Saudara, saya mau mengatakan sahabatnya ini tetap berdusta, berbohong kepada temannya. Kenapa? Dia tidak menceritakan yang sebenarnya. Apa yang dia katakan itu benar, tapi kebenarannya hanya separuh. Kalau dia katakan ini daging kalong, daging paniki, temannya pasti tidak akan makan. Dan sahabatnya juga tahu temannya tidak akan makan. Tapi sengaja dia tidak mengatakan kebenaran yang sepenuhnya. Dengan tujuan untuk supaya temannya tidak mengerti dan salah paham. Dan tidak tahu apa yang dia makan. Saudara, cerita ini mengingatkan kita akan kisah yang kita baca tentang Abraham dan Abimelek. Abraham berkata, dia benar, saudaraku. Tetapi Abraham tidak berkata, dia juga istriku. Sehingga Abimelek sama seperti teman dari sahabat itu salah paham. Dia berpikir memang saudara, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah istri Abraham. Dan Abraham tidak ngomong kalau itu istrinya. Kalau Abraham ngomong ini adalah istrinya, Abimelek juga tidak akan mengambil itu. Saudara, Abraham berdusta dengan menceritakan kebenaran yang hanya setengah dan tidak sepenuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika membaca kisah Abraham dengan Abimelek ini, saya geleng-geleng kepala melihat Abraham. Saudara, di sini saya disadarkan betapa anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita manusia berdosa itu luar biasa.
Semata-mata karena anugerah dan kasih Tuhanlah Abraham itu dipilih oleh Tuhan, dijadikan bapak dari segala orang beriman. Karena sesungguhnya saudara, betapa lemahnya Abraham itu. Saudara bayangkan kalau saudara jadi Sarah bagaimana? Abraham pesan, bahkan cara dia berbohong ini dia lakukan berulang kali. Karena Abraham katakan di setiap tempat di mana mereka tiba, dia meminta Sarah untuk berkata, kamu itu saudara saya, bukan istri saya. Saudara, bagaimana perasaan Sarah untuk Abraham menyelamatkan dirinya, mengorbankan diri Sarah istrinya? Pasti hatinya terluka, saudara. Betapa egoisnya Abraham itu. Dan lagi ketika dia mengorbankan Abraham untuk keselamatannya. Artinya saudara, dia tidak percaya kepada janji Tuhan yang berjanji kepada dia memberikan keturunan melalui Sarah, keturunan yang banyak. Kalau dia berikan Sarah kepada orang lain untuk diambil jadi istrinya, bagaimana dia akan mempunyai keturunan? Maka itu Tuhan selalu melindungi dan menjaga Sarah tidak diambil menjadi istri orang lain. Saudara, kembali kepada tema kita, tinggalkan jalan kebohongan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara soal kebohongan, dusta, bukankah itu sesuatu yang lumrah dan banyak terjadi dalam kehidupan kita? Betul tidak? Mulai dari anak-anak, saudara, nggak usah diajari, mereka bisa berbohong. Sesuatu yang umum terjadi. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan, ternyata kebohongan yang lumrah ini, yang banyak terjadi di sekitar kita, Tuhan tidak anggap main-main. Kalau saudara perhatikan dalam 10 hukum perintah Tuhan, dasatita yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ternyata, jangan berdusta, jangan berbohong itu masuk di dalamnya, saudara. Kenapa Tuhan memandang serius kata-kata yang benar itu dan jangan berdusta dan jangan berbohong sampai Tuhan masukkan ke dalam dasatita, dalam 10 hukum Tuhan? Adalah karena kebenaran itu adalah hal yang utama. Karena Tuhan adalah kebenaran. Betul tidak, saudara? Tuhan menyoroti kebenaran itu dengan serius. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Dirinya diidentikan dengan kebenaran. Lalu kalau kita melihat dalam Zakaria 8 ayat 16-17 ya saudara ya. Firman Tuhan berkata, berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu sebab semuanya itu kubenci. Demikian firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-19 frase yang terakhir saudara masih Zakaria pasal 8 berkata cintailah kebenaran dan damai. Saudara, Tuhan sangat menekankan kebenaran karena dirinya adalah kebenaran dan dia mencintai kebenaran. Ketika kita berbohong, kita berdusta, saudara, itu berbenturan, itu berlawanan dengan kebenaran yang utama di dalam pribadi dan diri Tuhan. Kebohongan itu menyembunyikan kebenaran. Kebohongan itu memutarbalikkan kebenaran, memalsukan kebenaran, menyajikan ketidakbenaran sedemikian rupa seolah-olah itu adalah kebenaran. Jadi saudara lihat, kenapa Tuhan meminta kita berkata-kata dengan benar? Karena kebenaran adalah hal yang utama dalam diri Tuhan. Mengapa Tuhan memandang serius soal kata-kata yang benar dan tidak boleh berdusta? Oleh karena sesama manusia adalah hal yang utama di hadapan Tuhan. Betul tidak? Hukum yang utama di dalam seluruh hukum Tuhan diringkaskan menjadi 2. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi sesama manusia ini adalah hal yang utama di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam seorang diri, Tuhan melihat nggak baik menciptakan Adam seorang diri, maka diciptakanlah sesama buat Adam, yaitu Hawa, menjadi penolong yang setia buat Adam, penolong yang sepadan buat Adam, mempunyai martabat yang sama. Saudara,
Sesama manusia adalah hal yang utama, di mana kita harus membangun hidup bersama dengan penuh kasih, dengan damai, saling menolong. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sesama kita adalah hal yang utama. Kalau kita berdusta, maka kita tidak menghargai, tapi kita justru merendahkan. Kalau kita berdusta, berbohong, kita bukan mengasihi, tetapi kita melukai. Kita mengeksploitasi, kita memanipulasi sesama kita. Mari, jemaat GKI Kanan yang dikasih oleh Tuhan, di masa prapaskah ini, tinggalkan jalan kebohongan. Mari kita dengan hati yang terbuka mengakuinya dan menyalibkan dosa kebohongan kita, hingga Roh Kudus Tuhan memperbaharui hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami agar kami dapat menyalibkan kebohongan yang telah merugikan dan mencelakai banyak orang. Ubah dan mampukan kami untuk berkata jujur sehingga Tuhan dapat memakai kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan kiranya melalui perkataan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Kitab Yesaya mengatakan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan dapat tumbuh dan berbuah dalam setiap jemaat Tuhan yang mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Berdoa untuk gereja kita, untuk pergumulan jemaat. Dan kita juga akan berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kudus dan mulia, Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Malam hari ini Tuhan, kami hendak menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami bersatu hati hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Untuk berbagai kondisi dan situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami masih bergumul dengan pandemi COVID. Kiranya pandemi ini dapat segera berlalu ya Tuhan. Ada begitu banyak dampak yang terjadi akibat pandemi ini. Dampak terhadap perekonomian, dampak terhadap pendidikan, dampak terhadap relasi di antara manusia, dan berbagai dampak lainnya. Kami berdoa kiranya masa-masa sulit ini juga boleh segera berlalu. Berikan hikmat dan kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami, agar dapat menemukan cara-cara yang tepat untuk mengatasi persoalan pandemi ini. Berikan juga kekuatan kepada segenap masyarakat yang mengalami dampak pandemi, agar mereka juga dapat bertahan melalui masa-masa ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk berbagai peristiwa bencana yang terjadi di tengah bangsa kami. Untuk masyarakat yang terdampak oleh berbagai bencana yang terjadi ini. Kiranya Tuhan juga menggerakkan orang-orang yang dapat menolong, meringankan beban dari saudara-saudara kami ini. Berikan juga hikmat bagi pemimpin bangsa kami ya Tuhan, agar dapat menangani persoalan bencana dengan baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dan juga para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga hendak berdoa untuk GKI Kanaan. Berkati jemaat dan simpatisan GKI Kanaan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki tempat di mana kami dapat bersekutu, di mana kami dapat bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Berkati setiap pelayan-Mu, setiap hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan.
Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Matius Tukiran Adi Prawira, Pendeta Andi Huang, Pendeta Yohanes Sunar Birama, Pendeta Lydia Novelia, Evangelis Desi, Evangelis Pince, Evangelis Sifra Natalia, Evangelis Romeo, Evangelis Ivan Simeon Halim, Evangelis Yunita. Berkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, dan pelayanan mereka. Biarlah setiap karya pelayanan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKI Kanaan serta simpatisan yang beribadah di GKI Kanaan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga boleh hadir dalam setiap pergumulan yang tengah dihadapi oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mendukung di dalam doa untuk jemaat maupun simpatisan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang bergumul dengan kondisi perekonomian keluarga. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan hidup umat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan masa depan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah setiap hal yang direncanakan dan dirindukan boleh terjadi seturut kehendak Tuhan saja. Anugerahkan hikmat-Mu ya Tuhan, agar umat-Mu dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan. Bapa, saat ini kami pun hendak membawa pergumulan pribadi kami ke hadapan-Mu. Jemaat Tuhan, mari sampaikan setiap pergumulan-Mu di hadapan Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu pada Tuhan, dan biarlah Ia menjawab setiap pergumulan kita seturut dengan kehendak. Mari kita menaikkan doa-doa pribadi. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengakhiri persekutuan doa ini dengan menyanyikan lagu Hidup yang Jujur. Mari kita serahkan hati kita dan hidup kita untuk dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau kurbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tata-Mu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya,
menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Kiranya pujian ini menjadi doa kita. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu.